Hormat. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu minta salah satu peserta didik ke depan untuk kita dalam doa. Bagi Mingga, ke depan. Baik Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami sembah dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan yang masih Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, sehingga apa yang kami pelajari, kami bisa mengerti dengan baik, sehingga boleh menjadi bekal bagi kehidupan yang bisa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, duduk kembali. Tuhan, kita semua keadaan sehat. Semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Ya. Oke, Ibu juga dalam keadaan sehat dan kita siap untuk memulai pelajaran kita hari ini. Ibu cek kehadiran dulu. Oke, sampai tidak hadir hari ini. Sinta DCP ini itu sakit izin oke, Sinta DCP ini apa ya? Ya, dari 25 peserta didik Sinta DCP ini apa, berarti tinggal yang hadir ada 2. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Materi kita tentang metabolisme, submaterinya adalah enzim. Pernah kata enzim? Pernah, oh? Oke, apa itu enzim? Ya, Biji Mengnya berdiri. Enzim adalah biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk Biji Mengnya. Ya, ada lagi enzim ada lagi kok. Apa itu enzim? Atau apa itu metabolisme? Ya, kita Indonesia. Metabolisme merupakan keseluruhan proses kimiawi suatu organisme. Keseluruhan proses kimiawi dalam tubuh pada suatu organisme atau suatu makhluk hidup. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Intan. Baik, jadi metabolisme adalah seluruh proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup dan membutuhkan yang namanya enzim. Oke, nah karena berkaitan dengan pencernaan makanan itu berarti tubuh kita tiap hari butuh makan, benar toh? Benar. Dan diharapkan bahwa makanan yang kita makan adalah sehat, ya toh? Nah kalau makanan yang kita makan sehat berarti organ pencernaan kita pun pasti sehat. Tetapi tidak selamanya seperti itu, ya toh? Pernah kalian mungkin dengar bahwa ada yang sakit ususnya, ya lambung, ya toh? Nah itu karena organ pencernaannya terganggu. Nah salah satu penyebab organ pencernaan terganggu itu karena kerusakan pada enzim. Dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, yang pertama, melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi sifat-sifat enzim. Sudah? Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi cara kerja enzim dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik atau anak-anak mampu menganalisis cara kerja enzim pencernaan makanan dengan benar. Oke, model pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini adalah model PBL, pembelajaran yang berbasis masalah. Ibu baca saja pretextnya. Soal yang pertama, sudah siap tetap. Tentukan sifat enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Soal nomor 2, tentukan cara kerja enzim. Dan soal nomor 3, analisislah cara kerja enzim pencernaan makanan pada manusia. Ibu kasih waktu 5 menit, tolong kerjakan soalnya, lalu kumpulkan. Sudah? Yang sudah kumpul di depan. Mari perhatikan gambar. Ibu paparkan gambar, mari perhatikan gambar. Kira-kira dari gambar yang kalian amati, itu apa yang ada terjadi di situ?
Nah, dalam keseharian pasti kalian mengalami yang hal seperti itu terjadi pada gambar. Kalau sudah lihat dan amati apa yang ada pada gambar, mari kita dulu dalam bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Sudah? Kelompok 1 posisinya di sini, kelompok 2, lalu kelompok 3 di sini, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, dari gambar yang diamati tadi, kira-kira apa yang terjadi pada gambar itu tuangkan dalam bentuk pertanyaan muat dalam LKPD. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4. Sudah? Ya. Jadi mau tanya apa saja tentang gambar yang diamati di layar itu, silakan muat dalam LKPD itu dalam bentuk pertanyaan. Bisa 1 pertanyaan, 2, 3, bahkan sampai 5 pertanyaan juga boleh. Setelah itu, Ibu bagikan bahan ajarnya. Juga buku paket sudah ada di depan, toh? Sudah ada buku paket. Ya. Gunakan buku paket yang ada dengan bahan ajar. Jawab pertanyaan yang kalian timbulkan dari gambar itu. Sudah? Ya, jawab pertanyaan yang kalian timbulkan tadi ya, setelah kalian mengamati gambar. Sudah kok? Kelompok 4 sudah. Ya. Pada latihan berikut itu, silakan kalian tentukan di situ sifat-sifat dari enzim. Identifikasikanlah sifat-sifat dari enzim. Yang kedua, identifikasilah cara kerja dari enzim sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi. Lalu yang ketiga, analisislah cara kerja enzim pencernaan makanan pada manusia dengan benar. Kalau kita bunuh ayam pasti ada hatinya, toh? Nah, di dalam hati ayam itu ada enzim. Enzim itu macam-macam, dan di dalam hati ayam itu enzim yang ada di situ namanya adalah enzim katalase. Sudah? Biasanya kebiasaan kita itu kalau hati ayam itu nanti kan kita pakai untuk makan, ya toh? Kita taruh jeruk nipis, benar toh? Nah, kira-kira jeruk itu dia bersifat apa? Asam. Asam itu dia tergolong pH. pH itu adalah derajat keasaman. Sudah? Nah, kira-kira setelah kalau dia kena itu jeruk nipis, apa yang terjadi? Ya? Pengalaman yang kalian temukan atau yang kalian buat biasanya, ketika itu hati ayam kena itu jeruk nipis itu bagaimana? Ya? Berubah warna toh? Struktur juga berubah, hancur, ya toh? Itu berarti enzimnya langsung rusak. Jadi enzim dia berperan untuk memecahkan substrat. Contoh dari substrat seperti glukosa, seperti karbohidrat, makanan yang kita makan ya. Nah, seperti protein. Oke, cara kerja enzim sudah. Oke, yang ketiga, analisislah cara kerja enzim pada pencernaan makanan. Ketika makanan masuk di mulut, itu enzim sudah mulai bekerja. Lalu di lambung enzim apa? Enzim namanya apa? Yang dia buat itu adalah apa? Dia memecah protein menjadi memecah karbohidrat menjadi glukosa atau bagaimana? Lalu saus enzim apa? Berperan mengubah apa menjadi apa? Silakan tuang dalam KPD. Cara kerja enzim pencernaan pada manusia sudah? Oke, 5 menit kalian kerja, nanti habis ini kita presentasi.
Ya, lalu yang berikut, jangan lupa tuangkan kesulitan yang kalian alami saat memecahkan masalah yang kalian dapatkan pada gambar. Sampai di sini bisa paham? Oke. Bagaimana, sudah selesai? I speaking dulu. Kalian coba bangun dari. Ya, Ibu minta Indonesia maju. Lalu idealnya sudah. Oke, semua menyanyi dengan gerakan. Tapi 2 orang, nanti yang lain berpotongan pada 2 orang ini. Oke, ibu hitung ya, ibu hitung ulang ya, dengan semangat ya. 1, 2, 3. Aku punya anjing kecil, diberi nama Heri. Heri, kuku, kemari, kuku, ayo lari, lari. Heri, kuku, kemari, kuku, ayo lari, lari. Oke, kira-kira kemana? Sudah semangat? Sudah semangat kembali? Oke, terima kasih banyak ya. Kembali ke depan. Ya, kita masuk pada sesi presentasi. Sudah? Ibu minta kelompok 1 lebih dulu presentasi. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami tentang prinsip. Setelah kami mengamati gambar, maka kami menemukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dialami oleh orang pada gambar tersebut? Yang kedua, bagaimana bagian organ manakah yang mengalami gangguan? Yang ketiga, apa penyebabnya? Yang keempat, apa solusinya? Demikianlah hasil presentasi. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita beri kesempatan lagi untuk kelompok 2. Silakan ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Baik, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami menganalisis gambar, hal yang kami temukan pada gambar adalah: Yang pertama, apa yang dialami oleh orang tersebut? Yang kedua, organ apa yang mengalami gangguan? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya? demikian hasil presentasi dari kami. Mungkin ada usul saran atau pertanyaan dari teman-teman yang kurang paham bisa disampaikan pada sebentar. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok 3. Silakan. Baik, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami mengamati gambar tersebut, maka yang kami temukan adalah: yang pertama, apa yang terjadi pada orang tersebut? Yang kedua, bagian organ mana yang mengalami gangguan pencernaan? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi gangguan tersebut? Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok 3. Dan jika ada pertanyaan, usul saran, nanti dicatat saja. Setelah presentasi dari semua kelompok, baru kita masuk pada sesi tanya jawab. Kelompok 4, silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang INSI. Dari gambar yang kami mengamati, kami menemukan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dialami oleh orang tersebut? Yang kedua, organ apa yang mengalami gangguan? Yang ketiga, apa solusi yang harus dibuat untuk mengatasi gangguan tersebut? Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Di kelompok yang paling terakhir, kelompok 5, silakan. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi.
kami menemukan beberapa pertanyaan yaitu pertama, apa yang dialami oleh orang tersebut pada gambar. Yang kedua, bagian organ mana yang mengalami gangguan. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya. Demikian hasil diskusi kami. Mungkin dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 bertanya kami persilahkan. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 5. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Representasi dari tadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada pertanyaan yang belum dipahami atau berupa usul saran atau pertanyaan untuk mempertegas, silakan waktu Ibu berikan. Ada pertanyaan, silakan. Tentang faktor yang mempengaruhi enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim. Ya, silakan. Ya, Fidel. Ya, silakan Fidel. Terima kasih atas waktu yang bertanya. Apa yang terjadi jika enzim tidak bekerja dengan baik? Oke, apa yang terjadi jika enzim tidak bisa bekerja dengan baik? Itu pertanyaan ditujukan kepada kelompok mana atau semua? Semua. Untuk semua. Ya. Silakan analisis pertanyaan ini. Apa yang terjadi jika enzim tidak bisa bekerja dengan baik? Jawab salah benar nanti sebentar Ibu luruskan. Kelompok 2, ya silakan. Mega. Baik, terima kasih waktu dengan kepada saya. Saya ingin memberikan pertanyaan. Ya. Apa itu biokatalis? Apa itu biokatalis? Itu pertanyaan ditujukan kepada semua. Ya, apa itu biokatalis? Ya, kelompok 1 sepertinya mau menjawab pertanyaan, silakan. Samson Laikan, ya, kami Bu Beni. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari kelompok 3 memberikan pertanyaan. Ya. Banyak reaksi-reaksi spontan terjadi sangat lambat. Mengapa tidak semua reaksi spontan terjadi secara instan? Oke. Banyak reaksi-reaksi spontan yang terjadi secara lambat. Terus pertanyaannya, Mengapa tidak semua reaksi spontan terjadi secara instan? mengapa tidak semua reaksi spontan terjadi secara instan? Ya, pertanyaan ditujukan kepada semua. Ibu minta disiapin jawab pertanyaan, 3 pertanyaan tadi. Sudah? Dia sudah jawab kok? Ya. Oke, silakan kelompok 5. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vicky. Dengan bunyi pertanyaannya, ya. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan biokatalis? Biokatalis adalah sifat enzim yang dapat mempercepat suatu reaksi tanpa mengalami perubahan sendiri. Biokatalis adalah sifat enzim untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme, tubuh makhluk hidup, tanpa mengalami perubahan. Bagaimana? Terima kasih. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan bagi yang tadi bertanya dan yang sudah berusaha menjawab pertanyaannya dengan sangat baik. Biokatalis adalah enzim yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tanpa mengalami perubahan struktur. Pertanyaan yang lain tadi. Coba baca pertanyaan yang berikut. Desi. Apa yang terjadi jika enzim tidak bekerja dengan baik? Apa yang terjadi jika enzim tidak bekerja dengan baik? Itu yang tadi kita mulai amati dari awal sampai akhir. Dan mungkin itu sudah ada jawabannya, tetapi pertegas lagi. Dipertegas lagi. Apa yang terjadi jika enzim tidak bisa bekerja dengan baik? Siapa yang mau menjawab? Ya, Samson Laikani. Mungkin dari kelompok kami, jika enzim tidak bekerja dengan baik, dia akan mengakibatkan kekurangan atau kerusakan enzim pencernaan makanan sehingga makanan tidak dicerna dengan baik. Oke, jika enzim tidak bisa bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi proses pencernaan makanan. Ya, toh? Ya, seperti itu. Sekalipun makanan yang kita makan 4 sehat, 5 sempurna, tapi kalau enzimnya tidak bisa bekerja dengan baik, maka proses pencernaan akan terhambat. Nanti akan terjadi sakit macam di lambung, sakit perut. Ya, itu adalah jenis-jenis penyakit yang disebutkan ketika enzim tidak bisa bekerja dengan baik. Bagaimana? Bisa dipahami, Fidel? Oke, kita beri tepuk tangan untuk yang sampaikan. Ya,
pertanyaan. Ya, yang berikut. Pertanyaan yang berikut. Oh iya, coba mau kasih pertanyaan. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari kelompok 5 menerima pertanyaan. Mengapa enzim bertindak hanya pada substrat sangat spesifik? Mengapa enzim hanya bisa bertindak atau bekerja pada substrat yang spesifik? Mengapa enzim hanya bisa bekerja pada substrat yang spesifik? Lalu pertanyaan dari kelompok 3 tadi, mengapa semua reaksi tidak terjadi secara instan? Jadi pertanyaan menarik semua dan memang harus perlu dipecahkan. Ya. Oke. Ingat bahwa semua proses yang terjadi dalam tubuh harus melalui proses. Tidak terjadi secara instan. Bisa dipahami? Dan proses yang terjadi dalam tubuh adalah metabolisme. Metabolisme adalah proses kimiawi. Dia melibatkan zat kimia dalam tubuh dan dia biasanya terjadi pada tubuh makhluk hidup. Prosesnya ada 2, ada istilah anabolisme dan ada istilah katabolisme. Sudah? Katabolisme adalah proses penguraian senyawa-senyawa kimia yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Tujuannya supaya bisa dicerna oleh tubuh. Lalu anabolisme yaitu proses pembentukan, dia kebalikan dengan katabolisme, proses pembentukan senyawa-senyawa yang sederhana menjadi yang kompleks. Lalu pertanyaan yang berikut, mengapa enzim hanya bisa bekerja pada substrat yang spesifik? Ini menyangkut dengan cara kerja enzim. Suhu optimal adalah 37 derajat Celcius. Kalau suhunya 0 derajat, enzimnya tidak rusak tetapi enzimnya beristirahat. Dia tidak bisa bekerja. Enzim dia bersifat sama seperti protein. Dia tidak tahan panas. Bisa paham ini? Lalu sifat yang berikut, dia bekerja berulang-ulang kali untuk mencerna substrat yang berbeda-beda. Oke. Lalu yang berikut, dia bekerja pada pH tertentu. Gembok dia akan cocok dengan kuncinya, pasti toh. Ketika dia bertemu dengan kunci maka dia akan terbuka. Gembok itu diumpamakan seperti enzim, anak kunci diumpamakan seperti substrat. Maka terjawablah sudah pertanyaannya, enzim bekerja hanya pada substrat yang spesifik. Jadi substrat tertentu yang bisa berdekatan dengan sisi aktif dari enzim, yang bentuknya sama persis dengan sisi aktif dari enzim tersebut. Anda sampai di sini, paham? Jadi setiap makhluk hidup pasti memiliki enzim. Minggu depan kita praktikum tentang enzim supaya kalian lebih paham tentang cara kerja enzim. Lalu yang berikut soal tes yang harus dikerjakan. Ya. Bagaimana ini dari sekarang? Jangan lupa, nanti sekarang kumpul kembali LKPD ya. Jadi postes ini ibu mau uji kalian punya pemahaman itu mencapai itu tiga tujuan pembelajaran atau tidak. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, dari pembelajaran kita dari yang pertama sampai terakhir. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Cukup memuaskan atau sedikit memuaskan atau bagaimana? Cukup memuaskan Jadi luar biasa, artinya ada yang didapat. Ibu minta sekolah ke depan, ibu kita dalam doa untuk doa biar tuh kegiatan kita hari ini. Ya ibu minta Daud Nasumis. Semua berdiri. Pembelajaran kita hari ini harus bersama-sama mengaku yang Tuhan karena kesulitan kami dari awal belajar kami hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, ya amin. Siap. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga minggu depan lebih menyenangkan lagi. Ya, selamat siang untuk kita semua.